Hai semuanya, welcome to my channel. Kenalin, nama gua Nadia dan gua akan ngebagiin konten-konten random tapi keren dan seru. So, pantengin terus ya. Thank you. A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nadia Salsabila dengan NPM 2023-2100096 dan di sini aku akan mempresentasikan dan juga menjelaskan tentang tugas akhir proyek rekayasa sistem informasi dengan judul Sistem Informasi Penyedia Aplikasi Penjualan Sayur Hidroponik bagi Pelaku UMKM. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong UMKM untuk beralih ke sistem digital agar pemasaran dan pengelolaan usaha menjadi lebih efektif. UMKM sayur hidroponik memiliki potensi besar karena produk yang bersih dan berkualitas. Namun proses penjualannya masih dilakukan secara konvensional atau melalui media sosial yang belum terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi khusus yang dapat membantu pelaku UMKM hidroponik dalam memasarkan produk secara digital. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, itu ada beberapa yang sudah tercatat. Yang pertama ada kesulitan UMKM hidroponik dalam memasarkan produk secara digital, belum adanya aplikasi khusus penjualan sayur hidroponik. Yang ketiga, ada pengelolaan toko, produk, dan pesanan yang masih secara manual. Dan yang keempat adalah konsumen kesulitan menemukan penjual hidroponik dalam satu platform. Dan untuk solusi dari permasalahan tersebut, yaitu dengan merancang sistem informasi berbasis aplikasi yang berfungsi sebagai platform penjualan khusus sayur hidroponik. Sistem ini menyediakan fitur pendaftaran toko bagi pelaku UMKM, pengelolaan produk, serta pemesanan oleh konsumen secara terintegrasi. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah merancang dan membangun sistem informasi penjualanan sayur hidroponik. Yang kedua yaitu menyediakan wadah digital bagi pelaku UMKM hidroponik untuk mendaftarkan dan mengelola toko. Yang ketiga adalah mempermudah proses transaksi antara pelaku UMKM dan konsumen. Manfaat dari penelitian ini sendiri, yang pertama adalah bagi pelaku UMKM hidroponik itu sendiri, sistem ini dapat membantu dalam memasarkan produk secara digital dan mengelola penjualan dengan lebih terstruktur. Yang kedua, bagi konsumen, sistem ini mempermudah dalam menemukan dan memesan sayur hidroponik. Yang ketiga, bagi peneliti, sebagai penerapan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi. Nah, untuk metodologi penelitiannya itu 2.1 untuk metode pengembangan sistem itu penelitian ini menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem informasi penjualan sayur hidroponik karena metode ini memiliki tahapan yang sistematis dan mudah diterapkan pada perancangan aplikasi. Tahapan waterfall dimulai dari analisis kebutuhan pelaku UMKM hidroponik dan konsumen seperti kebutuhan pengelolaan toko, pengelolaan sayur hidroponik, serta proses pemesanan. Selanjutnya, dilakukan perancangan sistem dan antarmuka aplikasi, implementasi ke dalam bentuk aplikasi, pengujian fungsi utama sistem, hingga pemeliharaan untuk memastikan sistem dapat digunakan secara berkelanjutan oleh UMKM hidroponik. Dan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis sistem penjualan sayur hidroponik yang telah ada sebagai bahan acuan perancangan sistem. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari referensi terkait marketplace UMKM, sistem informasi penjualan, serta karakteristik penjualan produk pertanian dan sayur hidroponik. Selain itu, analisis sistem sejenis dilakukan dengan mengamati fitur-fitur pada aplikasi penjualan yang relevan, seperti pengelolaan produk, pemesanan, dan tampilan antarmuka sehingga kebutuhan sistem yang dirancang tetap sesuai dengan proses penjualan sayur hidroponik, meskipun penelitian difokuskan pada tahap perancangan dan pembuatan mock-up aplikasi.
Nah, untuk gambaran umum sistem ini sendiri, sistem informasi penjualan dan sayur hidroponik yang dirancang merupakan sebuah platform berbasis aplikasi yang berfungsi sebagai media pemasaran dan penjualan produk sayur hidroponik secara digital dengan menghubungkan pelaku UMKM hidroponik sebagai penjual dan konsumen dalam satu aplikasi yang terintegrasi. Melalui sistem ini, pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran toko, mengelola data produk, serta menerima dan memproses pesanan. Sedangkan konsumen sendiri itu dapat melihat daftar toko, memilih produk sayur, menambahkan produk ke dalam keranjang, dan melakukan pemesanan. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan peran admin yang bertugas mengelola data pengguna dan memantau jalannya sistem sehingga proses pemasaran dan penjualan produk dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Nah, untuk bagian analisis sistem usulan yang dirancang itu merupakan sistem informasi berbasis aplikasi yang secara khusus menyediakan layanan penjualan sayur hidroponik untuk menggantikan sistem konvensional yang masih digunakan oleh pelaku UMKM. Melalui sistem ini, pelaku UMKM hidroponik dapat mendaftarkan toko secara mandiri, mengelola produk sayur, serta memantau pesanan yang masuk. Sementara konsumen dapat mengakses informasi toko, melihat produk yang tersedia, dan melakukan pesanan secara langsung melalui aplikasi. Jadi seluruh proses penjualan terintegrasi dalam satu sistem sehingga data produk dan pesanan tersimpan secara otomatis. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis dan serta mendukung peningkatan pemasaran dan daya saing UMKM hidroponik secara digital. Nah, untuk perancangan sistemnya sendiri itu dimulai em, terdapat use case diagram di mana alur dan skenario untuk use case sistem informasi penjualan sayur hidroponik ini melibatkan 4 aktor utama yaitu pelanggan, terus ada pelaku UMKM hidroponik, admin market, dan juga kurir. Jadi alur sistem dimulai ketika pengguna melakukan login ke dalam aplikasi sesuai dengan peran masing-masing. Pelanggan yang telah berhasil login dapat melihat daftar produk sayur hidroponik yang tersedia dalam aplikasi. Pelanggan memilih produk yang diinginkan, melihat detail produk, kemudian menambahkan produk ke dalam keranjang dan melakukan pemesanan. Setelah pesanan dibuat, pelanggan melanjutkan ke proses pembayaran. Apabila pembayaran berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pesanan telah berhasil diproses. Pesanan yang telah dibayar akan diteruskan ke pelaku UMKM hidroponik. Pelaku UMKM bertugas mengelola produk dan memproses pesanan yang masuk. Produk yang ditambahkan oleh pelaku UMKM terlebih dahulu akan melalui proses verifikasi oleh admin market sebelum ditampilkan kepada pelanggan. Admin market berperan dalam mengawasi dan memastikan seluruh data produk yang ditampilkan telah sesuai dengan ketentuan. Setelah pesanan diproses, kurir menerima tugas pengiriman untuk mengantarkan produk sayur hidroponik kepada pelanggan. Kurir dapat memperbarui status pengiriman melalui sistem sehingga pelanggan dapat mengetahui perkembangan pengiriman pesanannya. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Untuk alur dari activity diagram itu sendiri, yang pertama pelanggan dimulai dari pelanggan akan memulai dengan melakukan browse terhadap produk, jadi memilih produk lalu melakukan checkout dan pembayaran. Nanti akan diverifikasi oleh sistem ya. Sistem akan melakukan yang namanya verifikasi pembayaran. Jika pembayaran gagal, pelanggan menerima notifikasi gagal bayar. Tapi jika pembayaran berhasil, pesanan diteruskan ke pelaku UMKM. Pelaku UMKM menerima notifikasi pesanan, melakukan konfirmasi, menyiapkan pesanan, lalu mengubah status menjadi siap dikirim. Selanjutnya, sistem itu secara otomatis mencari dan menugaskan kurir. Dan jika kurir tidak ditemukan, maka admin market melakukan penugasan kurir secara manual. Jika kurir ditemukan, maka proses langsung dilanjutkan.
Selanjutnya, itu kurir akan menerima yang namanya notifikasi dan mengambil pesanan lalu mengantarkan pesanan ke pelanggan. Selama pengiriman, sistem itu akan menyiapkan data lokasi dan menyediakan fitur tracking pengiriman. Nantinya pelanggan akan menerima pesanan dan melakukan konfirmasi penerimaan. Sistem menandai pesanan selesai dan memproses pengiriman dana. Pelaku UMKM akan menerima notifikasi dana masuk dan pelanggan sendiri itu dapat memberikan review terhadap tahap akhir dari proses tersebut. Yang ketiga ada sequence diagram. Pada sequence diagram ini dijelaskan alur interaksi antara pelanggan, aplikasi, sistem, dan database dalam proses pemesanan produk sayur hidroponik. Proses dimulai itu ketika pelanggan membuka aplikasi. Setelah aplikasi dibuka, eh, aplikasi mengirim permintaan data produk ke sistem. Lalu sistem mengambil data produk dari database. Data produk yang diperoleh kemudian dikirim kembali ke aplikasi dan ditampilkan kepada pelanggan. Selanjutnya pelanggan memilih salah satu produk yang diinginkan. Aplikasi akan meminta detail produk ke sistem, kemudian sistem mengambil detail tersebut dari database. Setelah data detail produk diterima, aplikasi menampilkan informasi lengkap produk kepada pelanggan. Setelah menentukan pilihan, pelanggan menambahkan produk ke keranjang. Aplikasi meneruskan proses ini ke sistem, lalu sistem menyimpan data keranjang ke database. Jika pelanggan sudah selesai belanja, pelanggan melakukan check out. Kemudian sistem memproses pesanan dan menyimpan data pesanan ke database. Setelah itu, aplikasi menampilkan informasi pembayaran kepada pelanggan. Pada tahap pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Aplikasi mengirimkan konfirmasi pembayaran ke sistem, kemudian sistem memperbarui status pembayaran di database. Jika pembayaran berhasil, sistem mengirimkan notifikasi pesanan berhasil ke aplikasi dan aplikasi nanti akan menampilkan notifikasi tersebut kepada pelanggan. Dengan adanya alur ini, proses pemesanan produk mulai dari pemilihan produk hingga pembayaran dapat berjalan secara struktur, terintegrasi, dan efisien dalam satu sistem. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke bagian mockup ya, dan ini akan saya lakukan demo secara langsung di aplikasi Figma. Oke, baik. Ini adalah alur atau mockup dan juga desain dari aplikasi sayur hidroponik yang sudah saya rancang. Yang pertama, itu pengguna akan dihadapkan dengan yang namanya splash screen ya. Jadi splash screen ini akan ada yang namanya logo dan juga nama dari aplikasi tersebut yaitu .green ya teman-teman. Seperti yang bisa dilihat di sini. Nama aplikasinya adalah .green dan ini adalah logo. Nah nanti bisa langsung diklik aja. Nah, nanti akan selanjutnya akan menampilkan yang namanya page ya, page pengenalan gitu, page penyambutan ya seperti itu. Jadi di sini ada tulisan order your groceries ya. Dan ini ada tombol next ya untuk diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini juga masih ada on landing page ya, bisa dibilang. Nah, kalau untuk on landing page yang kedua ini, dia ada tulisan let's find out, terus ada tombol login dan juga sign up. Jadi teman-teman kalau misalkan belum mendaftarkan akunnya di aplikasi ini bisa ke menu sign up, tapi jika sudah ada bisa langsung ke login.
mungkin kita bisa ke sign up terlebih dahulu. Nah, ini adalah sign up. Teman-teman bisa mendaftarkan ya atau membuat akun di aplikasi .green ini dengan cara mendaftarkan emailnya, terus membuat password dan mengonfirmasi passwordnya. Jika telah selesai, maka bisa melakukan yang namanya sign up. Nah, ketika sudah melakukan sign up, maka akan secara otomatis dialihkan ke page login. Dan nanti email dan juga password yang sudah terdaftar tadi bisa teman-teman langsung masukkan ke halaman login ini. Dan selanjutnya, teman-teman bisa langsung melakukan yang namanya login. Setelah selesai yang namanya proses login, teman-teman akan masuk ke dalam beranda, dan ini adalah beranda dari .green, aplikasi .green itu sendiri. Yang di sini ada deliver to Kemuning, Palembang ya. Ini alamat dari customernya. Terus di sini ada eh, keranjangnya, terus ada notifikasinya, terus ada search bar, ada seperti kayak papan diskon atau pemberitahuan gitu. Terus ada shop by kategori. Dan di sini adalah sayur-sayur yang dijual, sayur-sayur hidroponik yang dijual berdasarkan kategori ya. Ada kategori sayur daun, sayur buah, sayur umbi, sayur batang, sayur bunga, dan juga sayur biji. Dan di bawahnya ada navigasi-navigasi, yaitu ada home, ada kategoris, ada favorit, dan juga ada profil. Mungkin kita bisa bedah satu-satu. Pertama, itu kita akan coba dulu yang namanya See All. Di sini kan ada shop by kategori ya, dan di sebelah kanan ini ada See All. Kita klik aja. Nah, nanti dia akan ke halaman yang namanya kategoris. Dan di halaman kategoris ini ada search bar juga, dan di sini ada all kategoris, terus ada sayur daun, sayur buah, dan lain sebagainya. Dan di sini untuk all kategoris akan menampilkan menu-menu semua produk ya sayur-sayuran yang dijual yang terdapat di aplikasi ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk melihat fitur lebih lanjut ya dengan cara kita klik yang namanya sayur daun ini. Ya, kita ambil contoh satu. Nah, pada saat kita mengklik sayur daun, maka dia akan menampilkan yang namanya eh, sayur-sayur yang dikategorikan sebagai sayur daun kayak bayam, kangkung, selada, kale, sawi, dan kecipir. Kita pilih salah satu, kita pilih kale misal. Nah, maka dia akan eh kita ambil contoh lain aja ya. Nah, maka dia akan kita pilih bayam dan dia akan menampilkan yang namanya em, toko-toko yang tersedia atau UMKM-UMKM yang tersedia di aplikasi .green ini, teman-teman. Ini kan banyak ya. Ada Sayur Box, ada Amazing Farm, ada Eden Farm, dan Freshling. Nah, di sini ada detailnya. Di bagian atas ini ada reviewnya, yaitu misal kita ambil contoh ada sayur box ya, detailnya yaitu bintangnya 4,9, terus dengan review sekitar 500 review, dan di sini ada jaraknya dari rumah teman-teman ya 10,65 kilo ya, terus ada estimasi waktunya yaitu 30 sampai 40 menit, dan ini ada nama store-nya, nama tokonya itu Sayur Box. Dan di sini ada apa ya, status gitu. Yaitu store open. Jadi ada juga yang namanya store close. Di Eden Farm ini statusnya adalah store close. Jadi tokonya itu tutup ya teman-teman. Jadi di sini ada deskripsi tambahan seperti itu. Nah, kita klik salah satu. Misal kita klik sayur box, maka dia akan menampilkan yang namanya store detail atau tokoh atau detail dari toko sayur box itu dengan ada gambar di sini, terus juga ada nama sayur boxnya, ada alamatnya ya, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, terus ada estimasi waktunya sekitar 30 atau 40 menit, terus juga ada produk-produk yang dijual apa aja. Nah, mungkin kita bisa coba untuk melakukan transaksi.
kita pilih misal tomat ya dengan cara mengklik bagian tambah ini. Nah, maka dia akan diarahkan ke detail dari tomat tersebut ya. Detail dari produk eh, yang kita pilih tersebut. Sebagai contoh yaitu tomat. Ada tomat, ada namanya, ada gambarnya ya secara jelas, terus juga ada deskripsinya, terus ada sebelah kiri ada reviewnya, ada 15 review dan dari 15 review tersebut menghasilkan bintang atau favorit sekitar 4,5 favorit gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung add to cart. Ya, kita tambahkan ke keranjang. Nah, nanti akan langsung masuk ke shopping cart ya untuk tomatnya sendiri. Itu di sini ada yang kita pilih tadi ya dengan detail-detailnya. Terus kita juga bisa add a note. Jadi kita bisa nambahin note gitu ya untuk kita tulis ke penjualnya apa gitu ya misal. Terus di bawahnya ada enter code promo jika ada promo bisa apply dan di bawahnya ada jumlah dari item yang dipilih, terus ada total dari item tersebut, misal 10.000. Nah, kita coba untuk memilih produk lain lagi ya, misal kita kembali, terus kita coba untuk pilih terong deh. Nah, sama prosesnya ya. Kita bisa langsung add to cart ya, nanti dia akan diarahkan ke shopping cart dan kita tambahin ya, misal terongnya ada dua, berarti item yang kita pilih ada tiga, yaitu tomat satu dan juga terongnya tadi ada dua. Dengan total dari tomatnya 10.000 dan terong yang dipilih dua adalah 50.000, jadi 60.000. Kalau misalkan ada kode promo bisa dimasukkan, tapi kalau nggak ada bisa di skip. Nah, kita langsung ke confirm payment. Nah, di sini ada detail. Jadi di confirm payment ini ada di bagian atas ini ada delivery. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini kan ada status ganti ya, itu bisa yang namanya pick up ataupun delivery. Jadi kalau teman-teman pengen pick up secara langsung ngambil di tempat ya toko tersebut ya nggak apa-apa gitu. Jadi ganti aja sebagai pick up. Tapi kalau misalkan mau delivery ya tinggal diubah aja menjadi delivery. Di bawahnya ada alamat pengantaran. Nah, untuk alamat pengantaran ini itu bisa memasukkan alamat secara manual, terus juga bisa pilih alamat teman-teman melalui peta. Terus bisa juga dengan mengklik lokasimu saat ini. Jadi pada saat kita mengklik lokasimu saat ini, dia akan secara otomatis terisi di alamat pengantaran. Terus di bawahnya ada payment method ya. Payment method itu eh, payment-payment apa aja yang tersedia di aplikasi .green ini. Kita coba lihat ada payment apa aja, payment method apa aja yang berlaku dan tersedia di aplikasi .green ini. Kita klik, nah, dan ternyata payment method yang tersedia itu mulai dari Kris, ada e-wallet, dan juga bank account yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan yang tersedia dan akun yang teman-teman punya. Kita ambil contoh Dana, ya. Nah, di sini detailnya itu sudah terisi dan sudah dipilih oleh teman-teman, ya, mulai dari delivery, terus alamat pengantaran, dan juga payment method. Maka di bawah sini itu akan secara otomatis menghitung delivery charge mulai dari alamat pengantaran teman-teman, lokasi teman-teman ke toko tersebut. Maka akan dikenakan yang namanya delivery charge sebesar 12.000. Tapi ini tergantung ya, tergantung seberapa jauh dan tergantung seberapa macet atau seberapa besar traffic ya pada hari atau waktu pemesanan yang teman-teman lakukan. Dan di sini ada subtotal ya, yaitu tiga item yang sudah kita pilih sebesar 60.000 dan juga ada total. Jadi setelah ditotalin itu sekitar 72.000. Kita check out. Nah, di sini itu ada yang namanya halaman sebagai halaman peringatan ya, atau apa ya, bisa dibilang.
halaman yang ngingetin buat teman-teman untuk melakukan pembayaran atau menyelesaikan pembayaran. Nah, di sini ada deskripsi singkat bahwa buka aplikasi Dana dan segera selesaikan pembayaran kamu untuk segera dikirim pesanan kamu dengan detail pembayaran yaitu Dana dan total transaksi yaitu sebesar 72.000. Nah, di bawah sini kan ada dua pilihan ya, ke aplikasi Dana ataupun cek status pembayaran. Kalau misalkan masih di halaman ini, maka teman-teman wajib untuk ke aplikasi Dana dulu. Jadi klik yang di bagian atas dulu ya, nanti akan setelah diklik akan diarahkan ke aplikasi Dana dan melakukan pembayaran seperti biasanya dengan memasukkan PIN dan mengonfirmasi pembayaran. Nanti akan dikembalikan lagi ya ke aplikasi .green ini setelah pembayaran atau payment berhasil. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini dan setelah teman-teman benar-benar yakin bahwa pembayaran tersebut sudah dilakukan, maka teman-teman bisa yang namanya cek status pembayaran di bawah ini. Tinggal diklik aja, maka payment successful. Nah, ini menunjukkan akhir dari proses pemesanan dan juga pemesanan dari customer ya. Ada bukti payment sukses, terus ada detail dari totalnya, terus ada order ID gitu ya. Dan teman-teman bisa yang namanya kembali belanja jika teman-teman mau ya. Nanti dia akan diarahkan ke beranda lagi. Nah, mungkin ada fitur tambahan lagi yang belum dijelasin yaitu favorit ya. Nah, di sini ada halaman favorit ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa belum pengen beli tapi pengen supaya jejaknya itu nggak hilang. Nah, teman-teman bisa yang namanya favoritin dulu sayur atau produk yang pengen dibeli. Terus ada juga profil, dan ini adalah profil eh, dari pelanggannya ya. Misal di sini ada fotonya, ada namanya, ada alamatnya, terus ada total transaksi yang sudah dilakukan di aplikasi, terus ada reviewnya ya, sebanyak 13 review dan juga ada bagian favorit yang teman-teman favoritkan di aplikasi ini. Nah, di sini ada fitur logout. Jadi pada saat kita mengklik ini, maka dia akan logout dan kembali ke menu login. Begitu. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke bagian. Jadi setelah selesai mockup tadi, kita akan masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perancangan dan pemodelan sistem informasi market untuk pelaku Untuk pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang mampu memfasilitasi proses jual beli secara terstruktur, mulai dari pemilihan produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman. Pemodelan sistem menggunakan use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram untuk membantu menggambarkan alur proses bisnis serta interaksi antar aktor secara jelas dan mudah dipahami. Sistem ini juga mendukung peran masing-masing aktor, yaitu pelanggan, pelaku UMKM, admin market, dan kurir, sehingga pengelolaan produk, pesanan, serta proses pengiriman dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Dengan adanya sistem ini, pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha serta memperluas jangkauan pemasaran produk, khususnya pada produk sayur hidroponik, sehingga mampu menjadi solusi digital yang mendukung pengembangan UMKM dalam menghadapi persaingan di era teknologi informasi. Oke, teman-teman, mungkin itu saja presentasi yang bisa aku lakukan untuk tugas proyek dari Rekayasa Sistem Informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.